Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pernah terbuang ketika masa internship membuat Haris cukup mandiri perihal mengerjakan kegiatan rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, mencuci, menjemur, menyetrika, dan masih banyak lagi. Dihukum Alisa bukan menjadi hal berarti. Meski lelah, Haris tahu Alisa juga capek harus mengepel rumah besar orang tuanya. Haris memang ingin membantu sang istri. Lida, Riselo jaga malam. Haris, iya. Lida, sekrem balik lo. Haris, udah. Lida, gue mau bahas hal penting terutama TTG lo sama Alisa. Ini penting, Kak Haris. Panggilan Alisa dari dapur membuat Haris harus meninggalkan room chat Lida. Kesini, pinta Alisa. Apa? Tanya Haris dengan wajah datar. Alisa menyengir. Kak, Alisa gak tahu cara ngidupin kompor. Udah diputer berkali-kali, tapi tetap aja gak mau hidup. Haris tidak berkomentar. Ia mengambil alih. Dalam sekali gerakan api muncul dari sumbu. Entah kenapa Vida tidak memakai kompor listrik saja. Hehe, Alisa gak tahu kalau ternyata harus ditekan baru diputer. Pantesan diputer-puter gak bisa. Ini kompor merek apa sih? Masa gak ada cara pemakaiannya? Payah. Cerocos Alisa malah menyalahkan pabrik. Padahal emang dasar Alisa aja yang gak bisa. Tanpa berkata apapun, Haris melangkah menuju ruang keluarga. Belum sempat duduk di sofa, Alisa memanggil lagi. Kakak, minyak gorengnya di mana? Iya. Alisa mau masak telur mata sapi. Haris membukakan lemari dapur, memberikan satu bungkus minyak goreng 1 literan. Makasih loh, Kak. Abis Bunda naruh minyak goreng di situ. Alisa kan gak tahu hehe. Haris berdeham, mengiyakan ucapan terima kasih gadis itu. Ia berjalan lagi menuju ruang keluarga. Jeritan Alisa berhasil membuat Haris terbirit-birit balik ke dapur. Haris langsung mematikan kompor begitu melihat telur dadar berubah warna menjadi hitam. Kakak, Alisa gak bisa masak. Kita makan di luar saja, ya. Haris memutar mata jengah. Ya. Lelaki itu menatap punggung Alisa yang sudah berlari dengan girang. Bebas dari masalah dapur yang super rumit bin ajaib. Haris menggaruk-garuk kepala. Harusnya ia sadar kalau ketidakbisaan Alisa dalam memasak separah itu. Namun itu tidak menjadi masalah baginya. Sejak awal dia tidak ingin menjadikan perempuan itu sebagai babu, melainkan ratu. Kita salat duhur berjamaah dulu di masjid. Kakak juga mau mandi. Sekalian abis ini kita pacaran. Pacaran. Bukunya udah sampai, kan? Tadi pagi Haris mengirim foto buku UNBK. Katanya dia akan mengajak Alisa pacaran di perpustakaan. Mata Alisa tersenyum riang begitu melihat ikan yang menyambut makanannya. Butir-butiran kecil itu terus ia hamburkan. Beberapa ada yang berhasil masuk di mulut ikan dan beberapa masih mengapung di air. Ikan kalian pernah kesel gak? Aku kesel banget sama Kak Haris. Iya Kak Haris, ikan tersayang gue, raja dari segala ikan. Alisa berhenti sekejap untuk berpindah dari sisi timur ke sisi barat kolam. Dulu ikan lebih penting daripada pacar. Tapi sekarang gak bisa lagi. Ada ikan yang menjelma menjadi manusia dan berhasil membuat hatiku gak setia lagi sama kalian. Kalau perempuan pada umumnya suka sama kucing. Berbeda dengan Alisa. Dia sangat suka ikan. Semua jenis ikan dia suka. Sampai-sampai ia tidak mau makan lauk ikan.
Katanya tidak tega. Aku kesel sama Kak Haris gara-gara dia nyuruh aku belajar terus. Bayangkan gak ketemu 2 hari 2 malam malah ngajak belajar. Sesi curhat dengan ikan restoran belum juga berakhir. Tiba-tiba Haris mengacak rambutnya. Lelaki itu sudah selesai membayar makanan. Gak usah curhat terus. Alisa manyun sambil merapikan tatanan rambut kembali. Haris tertular habit Farel yang hobi mengacak rambutnya. Seenaknya ikan itu mengerti perasaan Alisa dibanding kakak. Ikan cuma berenang gitu. Gimana paham sama perasaan kamu? Haris tidak terima. Dia juga mendengar kalau perempuan itu menyamakan dirinya dengan ikan. Ya bisa pokoknya. Kata kamu tadi kakak mirip sama mereka. Mereka adalah ikan. Bibirnya. Kak Haris kalau mau nyosor bibirnya kayak gitu. Haris menggeleng-geleng. Ayo, keburu tutup. Ajaknya setelah melihat jam tangan. Alisa tidak menjawab. Wajahnya terlihat kesal. Iya, belajarnya bentar saja. Emang mau kemana? Seketika mimik Alisa berubah sumringah. Nonton bioskop gimana? Sambil berjalan menuju mobil Alisa mencari jadwal tayang. Film horor ini lagi rame Kak. Nonton yuk, reviewnya bagus. Gak, usulan Alisa langsung ditolak. Kenapa? Kak Haris takut nonton horor. Mohon dimaklumi kalau Alisa tidak tahu karena selama bertunangan mereka jarang sekali pergi hanya berdua. Kencan, nonton. Hal mustahil untuk diwujudkan ketika itu. Enggak, terus nonton apa dong? Kalau mau lihat ikan ke Jakarta Aquarium aja. Oke, mau banget. Saat Haris hendak menghidupkan mesin mobil, ponselnya berdering. Panggilan dari rumah sakit, pasien VIP membutuhkannya. Di sela panggilannya dengan pihak RS yang masih tersambung, Lida mengirim pesan lagi. Lida, Kris ini tentang masa depan Alisa. Lo harus kesini, temuin gue. Gue gak bercanda ya, gue serius. Setelah lama tidak bertemu Mila, Alisa kini menemani sang mama bertemu keluarga besar pihak Purnomo, Papa Alisa. Acara itu berlangsung di rumah Purnomo tapi Alisa tidak bergabung dengan saudara seusianya yang berenang di belakang. Dia memilih duduk di sofa sambil mengupas buah untuk Bobby, salah satu sepupunya. Tante, ambilin Bobby kue keringnya dong. Ogah, jawab Alisa menoleh sekilas. Dengan perasaan jengkel, ia memunguti sampah plastik yang berserakan di bawah sofa lalu membuangnya di tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan dong, Bob. Abis tong sampahnya jauh. Kesabarannya mulai habis. Alisa harus berusaha mengatasi sendiri. Karena semua orang dewasa sedang di belakang memanggang daging sambil karaokean. Cepetan, kalau enggak, Bobby bilangin ke Papa Bibi kalau Tante Alisa nakal. Bukannya takut, anak itu justru mengancam. Alisa tak ambil pusing. Bilangin aja. Alisa memungut permen karet yang menempel di lantai lalu menyapu remahan snack. Gak apa-apa, latihan jadi ibu yang sabar. Bobby bisa temani kamu juga, itu kata Haris dari obrolan chat. Kalau begini sih bukan menemani, melainkan bikin stres. Suara musik pada game Bobby menggelegar ke seluruh ruang keluarga. Itu mengganggu Alisa, ia pun langsung memprotes. Bobby, kecilin napa volume gamenya. Kalau enggak, sono main di luar aja sama yang lain. Alisa sudah mencengkeram bantal, siap melemparkannya ke arah Bobby. Bobby malah sengaja menaikkan volume. Well, lidahnya menjulur, bantal melayang. Kalau saja Bobby tidak menghindar, pasti ponselnya sudah jatuh. Anak itu segera beranjak dari sofa, berlari entah kemana. Alisa tak mau ambil pusing. Ia lebih memilih membenarkan posisi agar lebih nyaman bermain ponsel.
Masa bodoh dengan Bobby. Bobby berlari menuju dapur. Ia membuka lemari es lalu mengambil kotak susu dan tepung beras. Ia berniat membuat kue seperti buatan bundanya. Dengan gaya sok-sokan seperti koki, ia mengaduk kedua bahan tersebut. Karena Bobby meletakkan wadah di sisi pentri, wadah itu tumpah. Semua bahan berceceran. Mendengar suara kekacauan itu, Alisa berlari terbirit-birit ke dapur. Ia sok seketika begitu melihat keadaan dapurnya yang sudah seperti kapal pecah. Ia naik pitam. Ia menjewer telinga Bobby. Anak itu meronta kesakitan. "Tante, lepasin. Sakit, sakit. Makanya, jangan bandel. Lihat sekarang, dapurnya kotor banget, kan?" Alisa marah-marah. "Dasar anak gajah. Gak tahu diri kamu. Udah main ke rumah orang, kurang ajar. Gak mau tahu, pokoknya kamu harus bersihin dapur sampai kinclong." Oke. Alisa salah karena body shaming tapi dia memang sudah kehilangan kesabaran. "Lepasin dulu tangan tante," pinta Bobby. Alisa akhirnya melepaskan jeweran. Wajahnya sudah merah saking emosinya. "Sekarang bersihkan dapur. Tante gak mau tahu. Gimana pun caranya, dapur ini harus bersih seperti semula." Alih-alih menuruti, anak itu menendang wadah ke arah Alisa hingga tepung bertebaran memberikan kesan putih pada rambut, wajah, tangan, kaki, dan pakaian Alisa. Ia pun naik ke lantai 2 mengejar bocah itu. Darah Alisa sudah naik 180 derajat Celcius. "BOOOOBI!" teriaknya hingga menggema ke seluruh ruangan. Bobby malah menjulurkan lidahnya pada sang tante. "Dasar anak bandel. Dasar nenek lampir." Alisa ingin menyeruduk anak itu. Mungkin kalau dianimasikan, di kepala gadis itu sudah muncul tanduk runcing. Dan keluar asap tebal dari kedua lubang hidungnya. Bagaimana lagi menghadapi anak kayak Bobby? Amit-amit cabang bayi dah. Nyebelinnya Masya Allah, bikin kepala orang pusing 7 keliling. "Ada apa sih Alisa?" Itu suara tentenya, ibu Bobby. "Ini Tan, si Bobby nakal banget. Memang mengurus anak seperti itu sah. Lagian kenapa dapurnya bisa jadi kayak gini? Harusnya kamu mengawasi Bobby karena kamu sudah besar. Pasti kamu lengah tadi." Bibi malah menyakahkan Alisa. Apa dia tidak lihat kalau Alisa menjadi korban kenakalan anaknya? Bobby yang susah dibilangin, "Bi, kamu juga besok paham kalau udah jadi orang tua." Jadi orang tua itu gak mudah. Harusnya kalau pacaran hati-hati biar gak kebobolan. Jadinya nikah muda kan sekarang. Wait, apa bibinya bilang? Alisa nikah muda karena kebobolan. Alisa turun ke bawah, ingin meluruskan apa yang terjadi. Lagi pula tidak baik bicara jarak jauh. Bibi nuduh Alisa marit by accident. Tanyanya sambil berdiri di dekat pantry. Terus apalagi kalau gak hamil duluan? Gak mungkin di usia kamu yang masih bocah gini tiba-tiba nikah. Kayak gak punya impian aja nikah cepet, sah. Enteng sekali bibi mengatakan itu. Ini yang membuat Alisa tidak suka dengan keluarga dari pihak papa. Mereka tidak punya akhlak terpuji. Suka membanding-banding Alisa dengan pencapaian anaknya, mengatakan kata-kata pedas seperti sekarang, bahkan sering pilih kasih. Alisa lebih nyaman berkumpul keluarga dari pihak mama. "Bibi, Tante Nana, Paman Rai udah bilang ke papa kamu kalau gak setuju sama pernikahan ini. Ya kecuali emang kamu hamil, mau gak mau harus nikah demi nama baik keluarga. Kamu tahu sendiri gimana pandangan masyarakat sama almarhum kakek dan nenek. Kita tidak ingin nama baik mereka tercoreng gara-gara kamu." Alisa menahan emosinya agar tidak meledak. "Bibi kalau bicara di filter iya.
Kak Haris itu paham agama. Nyentuh Alisa sebelum halal aja gak pernah. Bibi boleh jelek-jelekin Alisa, tapi kalau Bibi bilang kayak gitu sama aja Bibi nuduh Kak Haris. Bodoh amat dengan sopan santun. Dia harus membela diri. Orang kalau udah jatuh cinta memang buta, sah. Bibi cuma gak mau menggebu-gebu terus gak lama cerai. Perceraian gak pernah terjadi di keluarga besar kita. Sekali lagi Bibi ingatkan jangan menodai sejarah baik keluarga ini. Alisa memutar bola mata malas. Bibi, Alisa dibesarkan dengan moral yang baik oleh mama dan papa. Bibi gak usah khawatir. Alisa meski belum berjilbab, Alisa juga bisa menjaga diri. Sebenarnya Alisa lebih khawatir sama Bobby. Dia masih kecil aja gak takut sama yang tua. Lebih baik Bibi juga belajar lebih giat dalam mendidik Bobby. Kamu sama calon suamimu itu sama-sama gak sopan. Masak ada acara keluarga begini dia gak ada di sini. Kamu juga bisa-bisanya ngelawan Bibi. Attitude-nya dijaga dong. Bibi semakin terlihat mencari-cari kesalahan. Bibi pikir Bibi itu sopan bilang begitu. Sopan itu gak cuma muda ke yang tua, Bi. Orang yang lebih tua juga harus menghargai yang muda, bukan asal nyepos begitu. Lagi pula bukannya Papa udah bilang kalau Kak Haris lagi ngerawat orang penting di rumah sakit. Kamu emang beda dari Rian, Lia, dan Bayu. Mereka semua seusiamu tapi mereka dewasa. Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih berhasil. Saking kesalnya Alisa langsung meninggalkan lantai 1. Berjalan menuju kamarnya. Hal yang harus ia lakukan pertama kali adalah membersihkan diri. Alisa pikir setelah dia mandi saudaranya akan pulang. Ternyata salah. Suara mereka masih menggema ke penjuru rumah. Anak-anak, kesini. Sebentar lagi pengumuman SNMPTN kan, panggil Bibi dengan suara lantang. Alisa pun naik ke kamar karena ingin mengecek hasil itu. Daripada bersama saudara yang tak akrab dengannya, Alisa memilih membukanya seorang diri. Bersama Haris meskipun secara virtual. Alisa mendengar suara sorakan di bawah. Dari yang Alisa dengar, ketiga saudara yang seumuran dengannya berhasil lolos. Sementara dia hanya bisa menggigit bibir. Haris tak kunjung memberi kabar. Lelaki itu membaca semua pesannya, mengetik sesuatu tapi tak dikirim, berakhir info, terkahir online 4 menit yang lalu. Haris hanya membaca tanpa membalas. Mungkin Kak Haris ada panggilan mendadak. Gak apa-apa Alisa, ayo buka sendiri. Apapun hasilnya, kamu sudah berusaha. Alisa sebenarnya lebih takut karena tadi ia menantang sang bibi. Kalau dia gagal, tandanya ia kalah. Padahal ini baru permulaan. Mencoba memberanikan diri, Alisa membuka website. Perlahan tangannya memutar roll mouse. Layar pun bergulir ke bawah. Jantungnya sangat tidak karuan. Alisa mematung. Matanya menggercap-gercap meyakinkan diri kalau dia tidak salah membaca. Alisa juga melihat profil, memastikan tidak salah akun. Melihat jelas bahwa dirinya gagal, air matanya pun luruh. Tak lama Mila datang. Alisa, kok kamu di sini sendiri? Yang lain lagi lihat pengumuman SNM, kamu juga udah lihat pengumuman. Kalimat Mila tidak berlanjut saat melihat Alisa sudah berderai air mata. Tanpa menanyakan apapun, Mila membawa Alisa ke pelukannya. Alisa gagal, Ma. Mereka semua berhasil sedangkan Alisa gagal. Alisa emang gak sehebat Lia, Bayu, dan Rian. Alisa gak bisa dibanggakan. Alisa terluka karena selalu dibanding-bandingkan oleh keluarga besarnya sejak kecil. Dipandang paling bodoh dan lambat. Sekarang hanya Alisa yang gagal, mereka semua berhasil. Haris menggigit bibir bawah.
Melihat pengumuman SNMPTN membuatnya risau. Alisa gagal masuk Universitas Negeri melalui jalur paling diidamkan siswa kelas 12. Dia berusaha menghubungi Alisa, tapi nomor itu tidak aktif. Seorang koas laki-laki masuk setelah mengetuk pintu. Dr. Haris. Haris memutar kursi, pandangan yang semula menatap layar monitor kini menunggu dokter muda itu menyampaikan pesan. Pasien VVIP dirujuk ke RS luar. Dokter bisa pulang hari ini. Allah menolong Haris. Di saat yang tidak mungkin bisa menemui Alisa, tiba-tiba ada keajaiban. Haris segera menarik tas, mengambil kunci mobil, lantas beranjak pergi. Tolong matikan komputer saya. Saat di depan pintu Haris bertemu dengan Lida yang membawa 2 nasi kotak. Mulut perempuan itu menganga, baru juga ingin mengajak makan siang, malah Haris pergi begitu saja. Dokter Haris, mau kemana? Lida bertanya cukup lantang. Bukannya dia ada operasi besar? Sisa pertanyaannya kini diajukan kepada koas laki-laki yang tengah mengotak-atik komputer Haris. Tidak jadi, dok. Pasien dirujuk ke pusat. Terus kenapa kok dia buru-buru gitu? Saya juga kurang tahu, dok. Lida menebak Haris seperti itu karena Alisa. Padahal dia sudah mewanti-wanti Haris, tapi lelaki itu seperti tak peduli. Sekarang Lida hanya bisa menghela napas pasrah. Sebelum pergi Lida meletakkan 2 kotak makanan itu di meja. Buat kamu dan temenmu saja. Saya gak nafsu makan. Kalau Lida tidak nafsu makan karena Haris, Alisa tidak bergairah dengan makanan di depannya disebabkan Bibi yang sejak tadi membangga-banggakan keberhasilan saudara Alisa. Padahal ini rumah orang tua Alisa, tapi ia merasa seperti dijajah. Pasti Alisa sibuk pacaran jadi gak fokus menaikkan rata-rata rapot. Kalau Rian sama Bayu sampai ikut bimbel intensif, mereka juga tahu lalu menang lomba karya ilmiah di Kuala Lumpur. Pasti poin itu yang bikin kalian lolos di ITB. Alisa juga ada les kok. Mama membela. Mungkin memang belum rezekinya aja. Alisa melirik sang bibi yang terus berbicara saat mulutnya penuh mengunyah makanan. Alisa doakan perempuan itu tersedak. Doa Alisa langsung diijabah dalam hitungan detik. Perempuan itu terbirit-birit mengambil air putih di dapur karena di meja makan abis. Gue aja sampai putusin pacar gara-gara mau fokus belajar, timpal Rian. Iya, gue gak ada kepikiran pacaran sama sekali apalagi nikah. Sekarang itu suara Lia. Jelas menyindir Alisa yang memutuskan nikah muda. Ucapan Lia langsung disetujui oleh Bayu. Sama, lagian kenapa harus menikah dini sih Sa? Nikah itu gak seindah yang dibayangin loh. Tidak seburuk yang kalian pikirkan juga asal menemukan lelaki yang tepat, kilah Alisa. Oh, Tuhan, kenapa manusia seperti Bibi Alisa ini mati 1 tumbuh 1000? Alisa meletakkan sendok dan garpunya cukup kasar. Melihat kedua orang tuanya yang hanya diam, tidak membela lagi. Sejak dulu papa menghindari perdebatan keluarga dan mama menuruti perintah itu. Alisa menggeser kursi mundur, dia bangkit. Kecewa dengan kedua orang tua yang membiarkan dirinya dipojokkan. Baru ia beranjak, kehadiran Haris mencuri perhatian. Alisa langsung tersenyum. Baru melihat wajah Haris saja moodnya langsung membaik. Ini calon suaminya Alisa ya. Bibi datang menghampiri Haris. Hendak menyalimi tetapi tangan Haris langsung menelungkup. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Waalaikumsalam. Sini Riz duduk samping Alisa. Haris melangkah, meletakkan tasnya di bawah, lalu menyalami saudara laki-laki Alisa. Wajah Haris terlihat kelelahan tapi itu tidak melunturkan ketampanan paripurna miliknya. Paman, Bibi,
dan saudara Alisa yang tak henti terpukau. Tidak ada yang memuji Haris secara langsung, tapi Alisa melihat mereka takjub dengan pesona calon suaminya. Mereka tidak tahu kalau Alisa sudah menikah siri. Alisa menggeser kursi Haris. "Sini Kak duduk." Saat Alisa sibuk menyediakan makanan, Haris mencoba menyibukkan diri dengan meladeni pertanyaan Alisa tentang lauk dan nasi. Sebenarnya itu juga cara Haris menghilangkan nervous akibat tak henti hilang dari perhatian keluarga besar istrinya. "Maaf Pa, Ma, Tante, Om, Paman, dan semuanya. Saya telat bergabung karena hal mendesak di rumah sakit." "Tidak apa-apa." Bibi tersenyum tanpa henti. Pandai sekali memasang topeng di depan Haris. Padahal Haris tahu percakapan mereka sebelum ia datang. "Ini semua yang masak Mama. Dijamin enak." Alisa kembali ceria. "Mau minum apa Kak? Air putih aja." "Oke." Ini kali pertama mereka melihat Haris secara langsung. Acara pertunangan sampai akad nikah secara agama memang hanya dihadiri keluarga inti Haris Alisa. Mereka juga tidak ada yang tahu kalau Haris dan Alisa sudah sah secara agama. "Gila calon suami Alisa ganteng banget," puji Lia sambil berbisik. Alisa yang mendengar itu tersenyum penuh kemenangan. Dia menatap Haris sambil tersenyum. Haris pun bingung dan menaikkan satu alisnya. "Ada saus di bibir kakak." Alisa memberikan tisu. Paman Alisa mulai penasaran. "Haris dokter koas ya?" "Bukan, Om. Alhamdulillah saya sedang menempuh pendidikan spesialis." Wah. Hampir semua orang yang tadi memojokkan Alisa membuka mulut lebar saking kagumnya. "Spesialis apa?" Bibi penasaran. "Ilmu bedah." Haris tidak pernah sombong sebelumnya, tapi demi Alisa ia akan memamerkan prestasinya. Om Alisa bergabung ke dalam obrolan. "Padahal masih muda tapi udah jadi residen aja. Alhamdulillah saya bisa ikut kelas akselerasi beberapa kali. Lagian mumpung masih muda Om. Nanti kalau tua baru sekolah, bisa-bisa waktu saya habis. Saya ingin nanti fokus bekerja, berbisnis, dan yang penting memberi waktu luang untuk istri sama anak-anak." Alisa terkejut. Sejak kapan Haris bisa bicara sepanjang itu? Apalagi kata-katanya membuatnya meleleh. Tidak hanya Alisa, lihat saja saudaranya sudah tidak fokus makan. Semua tertarik dengan Haris. "Dewasa sekali kamu Haris. Jadi pas ya, Allah menjodohkan kamu dengan Alisa yang masih kekanak-kanakan." Bibi tidak kapok juga menyudutkan Alisa. "Nanti kalau dia bandel jadi istri, pukul aja." Haris menatap Alisa. Alisa pun bingung dengan tatapan penuh cinta itu. Alisa sebenarnya punya sifat yang sangat dewasa. Hanya saja tidak semua orang bisa melihat sisi itu pada dirinya. "Senakal-nakalnya dia, saya tidak akan memukulnya, Tan. Saya menikahi Alisa, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang sama mama papa. Dosa besar kalau saya menjadikannya rendah. Saya ingin menjadikan Alisa sebagai ratu." Wah, kalau memang Haris sedang berakting, Alisa akan memberinya nilai 100. Pintar juga dia mengunci mulut-mulut julid keluarganya. Oh iya, Bibi masih speechless. Tidak menyangka Haris begitu pintar membalikan posisinya. Kini Bibi merasa terpojok. Beruntung Alisa punya suami kayak kamu nantinya. Haris mengangguk mantap. Justru saya yang beruntung punya istri, nyaris saja keceplosan. Calon istri seperti Alisa. Dia mengerti pekerjaan saya dan selalu bersabar. Tidak semua perempuan bisa seperti itu. Tolong pegangi Alisa. Rasanya tubuhnya sudah terbang ke langit ketujuh. Alisa gagal masuk SNM Lohris. Rupanya Bibi tidak mau menyerah.
Ponakan saya yang lain berhasil. Salah satunya Lia, dia juga masuk kedokteran. Kalau dilihat-lihat kamu lebih cocokan sama dia. Biasanya dokter nikah sama dokter juga, ucapnya dengan nada bercanda. Lia memasang senyum terbaiknya saat Haris melihat arah tangan Bibi menunjuk, tapi lelaki itu hanya melihat sekilas. Sama sekali tidak tertarik. Kegagalan bukanlah sesuatu yang memalukan. Kegagalan justru jalan yang akan memberi pelajaran berharga. Saya ingin Alisa memiliki perjalanan yang berharga itu. Saya tetap bangga dengan Alisa karena bisa menghadapi ketidakberhasilan itu dengan baik. Kedepannya tidak semua hal berjalan sesuai rencana manusia. Kalau sejak sekarang dia belajar akrab dengan takdir itu, kelak dia akan menjadi lebih kuat. Skakmat, bibir Bibi ngilu. Mama dan Papa tersenyum bangga dengan Haris. Tidak salah mereka merestui hubungan keduanya. Haris meletakkan alat makan. Selesai mengunyah ia menatap semua orang yang ada di meja makan. Mohon doakan untuk kebahagiaan kami. Hormati keputusan kami untuk menikah. Meskipun masih terpikir oleh kata-kata lidah, Haris bisa menghadapi keluarga besar Alisa dengan baik. Bahkan sangat baik. Alisa mendengkus begitu mengetahui ia sudah kehabisan tiket. Tak ingin melihat Alisa bersedih, Haris mencoba menghiburnya. Nonton ini saja, ajaknya sambil menunjuk poster film horor yang sedang tayang. Hah, Alisa melongo. Horor. Ia tak yakin. Deham Haris mengiyakan. Kalau takut, kan udah punya pundak untuk bersandar. Ia menepuk-nepuk pundak kekarnya. Alisa tidak salah dengar, kan? Lelaki di depannya ini benar-benar Haris, kan? Ia enggak kesambet roh halus, kan? Dari mana coba lelaki itu mendapat kata-kata gombalan seperti itu? Wah! Alisa sekarang bisa melihat sisi lain Muhammad Haris Ibnu Sina. Pokoknya makasih banget kak, gara-gara kakak Alisa gak sedih lagi. Tinggi Haris membuat Alisa harus mendongak saat memandangi wajah itu. Alisa menyanggupi perkataan Haris. Ayo kita nonton horor. Lagi pula, gaya ingin melindungi Haris tidak perlu diragukan lagi. Tepat pukul 10 malam film diputar. Sepulang dari rumah Mila dan Purnomo, Haris mengajak Alisa hangout. Dia takut Alisa masih sedih karena kegagalan dan sikap menyebalkan keluarganya. Namun melihat antusias gadis itu, Haris bisa bernapas lega. Melihat Alisa bahagia membuat rasa lelahnya sirna. Ajaib sekali. Haris dan Alisa duduk di kursi nomor E18 dan E19 yang terletak di tengah-tengah. Tidak terlalu belakang juga tidak terlalu depan. Posisi paling nyaman untuk menonton. Jangan takut, apalagi sampai teriak-teriak, bisik Haris sebelum film dimulai. Layar bioskop menampilkan seorang lelaki berenang di tengah danau. Adapun sahabat-sahabatnya yang lain sedang mencari kayu bakar, memasak, menghidupkan api unggun, dan ada juga yang merapikan tenda kemah. Selagi temannya sibuk, lelaki itu mencelupkan tubuh hingga rambut hitam pekatnya basah. Ia menyalipkan jari-jarinya pada rambut. Deng, deng. Suara speaker dan suasana gelap menambah ketegangan para penonton. Layar bioskop sudah beralih fokus, menampilkan sisi dalam air. Terdengar suara-suara bisikan menyeramkan nenek-nenek tua. Alisa mulai menegang. Deng, wah, teriak Haris paling keras dibanding penonton lain. Dadanya naik turun. Hampir seluruh penonton menatap Haris. Merasa suaminya menjadi pusat perhatian, Alisa tersenyum sambil menangkupkan kedua tangan kepada penonton bioskop. Layar bioskop menampilkan wajah nenek-nenek dengan uban putih, wajah menjijikkan, dan tangan penuh darah.
Kuku tangannya mencengkeram kuat kaki si gadis yang tengah berenang hingga darah segar keluar dari kakinya, bercampur dengan air danau. Wah, 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 Kak Haris. Alisa menahan Haris mati-matian agar tenang. Sampai-sampai, ia membungkam mulut suaminya yang berteriak sangat keras. Snack di tangan Haris sudah melayang. Isinya berhamburan kemana-mana. Penonton bioskop yang terkena cipratan snack mendengkus kesal. Alisa meminta maaf lagi. Saking malunya, ia menyeret Haris keluar dari studio. Tawa Alisa pecah begitu berada di luar. Wajah sang suami pucat. Keringat dingin keluar dari tubuh lelaki itu. Perut Alisa sakit saking lamanya ketawa terpingkal-pingkal. Haris tak memedulikan sang istri. Ia masih sibuk mengatur napas agar tidak terengah-engah. Alisa mengeluarkan sebotol air mineral lalu memberikan kepada Haris. Dengan cepat, Haris meneguk air itu hingga tak tersisa. Alisa mengusap keringat Haris dengan tisu. Duh, Haris kok segitunya sih? Alisa menggaruk-garuk kepala. Tadi saja gaya-gayaan mengajak nonton horor, sekarang malah loyo sendiri. Bagaimana mau bersandar kalau objek sandarannya saja takut? Jadi kemarin nolak diajak nonton horor karena kakak takut ya. Meskipun malu-maluin, makasih ya kak udah hibur Alisa hari ini. Siapa juga yang takut? Haris kembali ke mode datar. Berjalan lebih dulu dari Alisa. Alisa terkekeh geli. Kebahagiaan kalian tidak akan berangsur lama. Kesal seseorang yang duduk tidak jauh dari Alisa dan Haris. Haris, kok gak izin dulu? Alisa, gak rencana JG. Maaf ya, tadi kan Alisa ke sekolah urus ijazah, temen ajakin ke makam Karin. Ya udah Alisa mau aja. Haris, temennya cewek apa cowok? Alisa, cewek semua kok. Nanti Alisa balik juga diantar mereka. Tenang aja, temen Alisa udah punya SIM. Haris, ye, Bulan, teman satu kelasnya melirik Alisa dari spion mobil. Dari tadi wajah lo kelihatan gak tenang. Kenapa Sa? Iya, gue lupa gak izin sama calon gue. Alisa menyengir kuda. Masih zaman apa izin-izinan gitu? Agak protektif ya calon lo. Alisa mengakui itu. Dia khawatir sama gue. Gadis berambut panjang itu tidak akan melupakan betapa hebat kemarahan Haris saat menjemput Alisa yang ditelantarkan oleh Novan. Sebenarnya apa sih alasan lo nikah muda, Sa? Pertanyaan itu keluar dari mulut Lisa. Teman satu kelas yang dulu duduk di belakang bangkunya. Sebagai teman yang sering berinteraksi dengan Karin, mereka merasa rindu. Salah satunya cara melepas rindu kepada orang yang telah tiada adalah mendatangi nisannya. Alisa melirik Bulan yang menyetir di depan. Gak tahu. Alisa takut salah menjawab. Sebenarnya, Bulan seperti takut-takut saat hendak melanjutkan kalimatnya, sampai ia menjeda cukup lama. Ada gosip kalau lo hamil duluan. Alisa menelan ludah susah payah. Tuduhan itu lagi. Gak keluarga gue, gak temen gue, semua berspekulasi begitu. Berarti lo gak hamil kan Sa? Lisa memastikan. Obrolan grup akhir-akhir ini penuh dengan dugaan alasan pernikahan Alisa. Mereka merasa pernikahan itu tidak wajar. Normalnya menikah ia setelah kuliah. Dan itu membuat Alisa tidak nyaman. Dia keluar dari grup, juga menghindari semua pertanyaan temannya. Hanya saja, kali ini, dia tidak bisa menghindar. Enggak, tegas Alisa. Syukur deh. Keduanya menghela napas lega. Terus alasannya apa? Bulan masih mendesak. Sama sekali tidak melihat perubahan ekspresi Alisa yang tak nyaman. Karena gak ada alasan buat menunda. Lagi pula kalau Alisa menjawab sejujur-jujurnya mereka tetap tak akan maklum.
Mereka tak akan puas dengan jawabannya. Mereka akan terus mengorek. Mereka yang tidak sepaham dengan jalan yang Alisa ambil, tak akan bisa mengerti. Tak akan mereka menormalisir keputusan Alisa dan Haris. Emang gak nunggu selesai lo kuliah aja? Calon lo juga masih kuliah, kan? Saking kesalnya Alisa pun bertanya, sebenarnya tujuan kalian ngajakin gue itu mau interogasi atau serius ke makam Karin? Kedua teman Alisa pun diam. Tidak ada obrolan lagi setelah itu. Bahkan saat berziarah, mereka tidak banyak bicara. Alisa juga memutuskan pulang menaiki taksi online. Sungguh tidak nyaman berada di tengah mereka. Alisa hanya merasa terus ditatap dengan berbagai macam dugaan. Merasa terus dinilai kalau apa yang dia pilih untuk menikah muda dengan Haris itu aneh. Beruntung minggu lalu Haris tidak jadi mengizinkan Alisa datang ke pesta ulang tahun teman kelasnya. Kalaupun datang, pasti Alisa hanya akan dihadiahi tatapan menilai, godaan menyudutkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak membuatnya nyaman. Saat ini saja Alisa menjadi ragu, apakah ia harus mengundang teman-temannya di pesta pernikahan nanti. Sampai rumah ternyata mobil Haris sudah terparkir di carport. Alisa berjalan dengan lemas. Obrolan bersama temannya memunculkan bermacam praduga yang membuatnya kalut. Ada keraguan tapi ragu itu tak ada solusi. Dia sudah menikah dengan Haris. Pernikahan secara agama itu bukan permainan yang bisa ditarik ulur. Kalaupun ia menyesal, sudah tidak bisa mengulang waktu. Alisa disambut dehaman Haris yang duduk di sofa keluarga. Lelaki itu sengaja menunggunya. Kalau biasanya Alisa akan berlari ke pelukan Haris, kali ini dia malah melewati suaminya begitu saja. Tampak sekali tak ingin berinteraksi dengan siapapun. Merasa dipanggil, Alisa pun berbalik. Dia hanya menatap Haris dengan tatapan, "Ada apa?" "Aku lelah. Aku ingin istirahat." Haris yang tidak tahu detail kejadiannya hanya mengira Alisa sedih karena merindukan Karin. Penyelidikan kematian Karin masih berlanjut. Kalau ada pesan dari nomor asing bilang kakak. Kepala Alisa mengangguk, melupakan pesan aneh yang pernah dia terima. Tanpa mengatakan apa-apa, ia meneruskan langkah menuju kamar. Haris meluruhkan tubuhnya di sofa. Perasaannya langsung tidak karuhan. Dia tidak ingin Alisa sedih, hanya saja Haris bingung harus melakukan apa. Tak ada pilihan selain menyusul Alisa. Ketika Haris membuka pintu kamar, ia mendapati sang istri tengah terpaku di depan layar laptop. Haris bersyukur Alisa tidak menangis. Tanpa mengganti pakaian kerjanya yang sudah kusut, ia duduk di samping ranjang. "Kakak pilih souvenir yang mana?" "Ini semua udah Alisa masukin ke ranjang." "Kalau ini murah, tapi bahannya jelek." "Ini murah, bahannya bagus, tapi berat di ongkir." "Apa aja?" Alisa kira dengan menyibukkan diri menyiapkan pesta pernikahan akan membuatnya membaik. Ternyata tidak. Alisa sebenarnya gak cuma kangen sama Karin. Alisa sebenarnya sedih karena dikira hamil duluan sama teman-teman. Sekarang Haris tahu alasan Alisa bersikap tak biasa. Lelaki yang tidak pandai berkata-kata itu hanya membawa Alisa ke pelukannya. Haris berdoa sentuhan fisik seperti itu bisa membantu perempuan yang ia cintai. Doa itu diijabah. Alisa merasa semua akan baik-baik saja saat berada dalam dekapan sang suami. Termasuk Haris yang tidak lagi memikirkan perkataan lidah setiap bersama Alisa. "Pokoknya Bunda jangan buat Alisa pusing ya." Haris mewanti-wanti Vida, bundanya. Vida menghela napas, menatap Haris yang baru selesai jogging. "Pusing kenapa? Kamu ini abis lari tiba-tiba nasihatin Bunda gak boleh bikin Alisa pusing." "Kalau bicara itu ada pembukaannya dulu,
jangan langsung penutup. Wanita itu menatap Haris sekilas lalu merunduk untuk mencabut rumput liar yang tumbuh di pot bunga kesayangannya. Kenapa tidak Bunda sama Mama saja yang mengurus pesta pernikahan? Meski ngos-ngosan ia tetap mengajak bicara sang bunda yang sibuk merawat tanaman hias. Semuanya terlibat kok. Lagian ini kan pernikahan kalian, bukan Bunda atau mamanya Alisa. Sudah pasti Alisa harus terlibat, termasuk kamu. Haris khawatir kemarin Alisa tidak bisa tidur hanya karena memilih souvenir di e-commerce. Itu tandanya Alisa antusias. Kamu juga harus ikut andil. Jangan gak peduli gitu. Vira meletakkan gunting, berdiri tegak menghadap Haris yang masih di sampingnya. Haris peduli kok. Kalau peduli, segera cari waktu untuk menemui desainer gaun. Vida malah mendesak, yang bikin Alisa pikiran, salah satunya ya karena busana resepsi belum finishing. Kok jadi Haris? Dia tidak terima disalahkan. Bunda sama mamanya Alisa udah sewa wedding organizer terbaik. Hari ini kita akan menemui mereka untuk melihat gedung pernikahan dan mencoba berbagai masakan catering. Alisa juga bersedia mengunjungi percetakan undangan untuk menyerahkan nama teman-temannya. Pakai undangan digital aja Bun. Iya, itu juga ada. Alisa gak kelihatan kelelahan atau stres kan Bun? Capek itu pasti. Kalau Bunda lihat meski capek dia juga semangat. Oke. Haris takut Alisa kelelahan sampai jatuh sakit. Apalagi perempuan itu juga harus mempersiapkan tes SBMPTN. Haris sudah kirim ke email Bunda hasil riset health, kain, dan daftar menu makanan yang aman buat Alisa. Baru resepsi aja begitu. Bunda gak kebayang kalau nanti Alisa hamil. Gimana protektifnya kamu coba? Bunda bertanya saat Haris hendak masuk rumah. Alisa belum bangun ya. Tadi belum. Lagi mens jadi tidur lagi. Vida mengangguk. Kalau bukan Vida pasti Alisa sudah dihardik sebagai menantu yang malas. Beruntung memang Alisa memiliki mertua seperti orang tua Haris. Kamu gak ke rumah sakit? Gak mungkin enggak, Bun. Ini Haris udah dicat sama konsulen. Harus mengangkat ponsel dan memperlihatkan layar berisi pesan dari dokter konsulen. Beruntung istri kamu Alisa yang sabar banget ditinggal terus. Kalau Bunda jadi Alisa ditinggal terus padahal masih pengantin baru, kayaknya Bunda bakal merasa kesepian. Makanya Haris pilih Alisa. Walaupun dulu Alisa sering kesal karena respon Haris lama ketika dicat, walaupun ia tak jarang bete kalau Haris membatalkan janji, tetapi Alisa tipe perempuan pemaaf. Tidak ahli menyimpan dendam apalagi mendiamkan Haris. Dulu sebelum tunangan Haris pernah membuat Alisa kesal, hanya hitungan detik rasa itu hilang karena Haris tersenyum. Alisa juga pernah melancarkan aksi mendiamkan Haris, tapi yang ada malah gadis itu menangis menyesal. Iya, gak heran kamu jadi bucin ke Alisa. Haris tersenyum samar. Mengakui kalau dia memang sudah ditaklukkan oleh Alisa. Padahal sebelum mengenal Alisa, Haris ingin mengikuti jejak Imam Nawawi yang memilih menikahi ilmu. Bersambung.